wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ummahat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada setiap para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan akhta'us sayyi'at taqa'u fihi zaujat, kesalahan-kesalahan seorang istri dalam rumah tangga atau tipikal-tipikal istri yang berbahaya dalam rumah tangga. Sifat dari seorang wanita yang bisa berbahaya bagi rumah tangganya adalah kekeruhan dalam komunikasi. Kekeruhan dalam komunikasi. Ummahat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam rumah tangga komunikasi itu perkara yang penting. Ya. Jadi sebenarnya baik buruknya rumah tangga, sakinah itu palsu atau realnya dalam rumah tangga itu bisa dilihat dari komunikasi. Bahkan bisa dikatakan mayoritas penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah ketika terjadi komunikasi yang buruk antara pasangan, suami ke istri atau sebaliknya istri kepada suami. Mungkin banyak dengan komunikasi yang buruk rumah tangga dapat bertahan selagi dia tidak mempunyai keburukan-keburukan yang lain. Cuma kualitas komunikasinya yang buruk. Saya sering memperumpamakan, kalau penyakit komunikasi dalam sebuah rumah tangga, kalau dia disebut penyakit, nama penyakitnya diabetes. Orang sudah punya penyakit diabetes berat, tapi tidak terlalu berat karena dia nggak punya penyakit bawaan yang lainnya. Pengobatannya intensif, mungkin lebih mudah untuk mengobatinya. Tapi kalau sudahlah dia punya diabetes, ditambah lagi dia punya penyakit jantung, ya, atau diabetes dipadu-padankan dengan paru-paru, atau yang lebih gak enak lagi diabetes dipadukan dengan penyakit liver, atau diabetes kalau musim sekarang dipadukan dengan corona, biasanya cepat itu.
Komunikasi buruk, tambah lagi istri nggak sabar, berantakan. Komunikasi buruk, istri nggak mampu menerima kondisi suami, cepat itu bubarnya rumah tangga. Maka penting bagi kita menata komunikasi sebelum kita menikah. Makanya kalau dalam training pranikah itu saya sering mengatakan bahwasanya perbaiki kualitas pembicaraan kita. Jangan sampai ibu itu ngomong sama suami cuman dalam urusan minta duit. Pak, gaji bulanan udah turun. Pak, anak SPP anak belum dibayar. Urusan cuman itu, enggak ada. Tidak ada yang artinya Rasulullah SAW katakan sesungguhnya suami itu punya hak terhadap istri, istri punya hak terhadap suami. Yang mana hak itu salah satu di antara begitu banyak hak adalah hak untuk berbicara. Sempatkan waktu untuk ngobrol. Ada loh rumah hati. Ada. Istri kalau marah sama suaminya, nggak mau ngomong sama suami tapi WA-WA sama suaminya. Serumah. Nelpon nggak mau tapi WA-an. Aku keberatan dengan sikap papa yang demikian. Kirim. Masa aku dianggap patung? Kirim. Kok Ustaz tahu suaminya ngasih napenya? Tuh istri saya lagi marah Ustaz. Kayak gini nih. Saya ajak ngomong baik-baik, matung aja. Diam. Nah yang seperti ini nih, ya ingat ya, komunikasi buruk itu tidak membutuhkan penyebab yang besar. Cukup penyebab yang kecil bisa menjadi bara api dalam rumah tangga. Bisa bubar. Ya. Kalau saya sih kalau mau menceritakan alangkah banyak yang sudah sering saya ceritakan di sini. Ada guru yang kalau ngobrol sama suaminya persis seperti ngobrol sama anak muridnya. Akhirnya ujung-ujungnya suaminya ketika sudah merasa anak-anaknya dewasa semua, akhirnya suaminya minta cerai. Kenapa? Nggak tahan dengan gaya ngomong istrinya. Ada lagi yang saya tanya itu ya, waktu mediasi itu saya tanya, kenapa bapak keberatannya? Pak Ustaz, kalau di rumah bisa berantem saya ngomong begini. Dan saya tuh pengennya begini, saya ini kan laki, selemah-lemahnya saya ini kan kepala rumah tangga. Maksud saya gini Ustaz, biar istri saya tahu, saya salah, namanya laki-laki salah biasa. Udah salah saya marah, biasa. Maksud saya, kalau saya salah kemudian saya marah, coba sebagai istri diam aja dulu. Salahnya saya ini jangan dibantah, omongan saya ini jangan dipotong. Ini enggak mentang-mentang saya salah saya ngomong, woi, ngomongnya tuh kayak sepanjang jalan kenangan itu. Ujung-ujungnya kan saya murka, berantem lagi, piring pecah lagi. Maksud saya itu, kalau saya ini lagi jadi karang, kamu jangan jadi batu karang. Saya bisa ngomong begini karena Ustaz ngasih sesi nih. Kalau di rumah pasti saya nyaut. Kalau kamu maunya gitu, kamu juga harus begini. Repot bu. Ya, komunikasi buruk. Ya. Ada komunikasi buruknya begini. Kamu mau begitu syaratnya, ya, kamu harus ngertiin saya. Suami istri kayaknya hubungan rumah tangga kayak jual beli. Kalau kamu berubah, baru saya mau berubah. Kalau kamu tidak mau berubah, saya juga tidak mau berubah. Banyak kayak gitu? Banyak kan bu? Banyak kan? Enak aja. Enak aja. Minta saya pelayanan full dari saya, dia gajian di separuh-separuh ngasihnya. Banyak kan yang kayak gitu kan? Banget, suaranya Bu Erni pasti tahu. Mana sih orangnya kok nggak kelihatan? Oh di situ ya.
Saya cuma kenal suaranya. Kalau dari ujung saya nggak kelihatan. Benar Bu ya, kekeruhan. Saya bacakan ya, Melissa Sanders, Usma, ya. Wanita berkebangsaan Amerika, kafir, melakukan jajak pendapat terhadap 1.000 orang wanita, nyonya, yang perkawinannya, usia perkawinannya 20 sampai dengan 30 tahun. Dan setelah riset dan jajak pendapat tersebut, ia menemukan bahwa kebanyakan penyelewengan suami disebabkan oleh gersangnya interaksi istri-istri mereka. Ini rujukannya Qomusul Mar'ah At-Tibi yang dikarang oleh Al-Ustaz Muhammad Rifat. Ini yang melakukan jajak pendapat wanita kafir, yang aturannya bukan Islam, suaminya juga kafir, 1.000 orang sampelnya, dan semuanya dilakukan oleh orang yang rumah tangganya 20 sampai dengan 30 tahun. Penyebab kalau tidak perceraian atau penyelewengan suami rata-rata disebabkan komunikasi yang buruk, interaksi yang buruk dari sang istri. Istri ngomongnya nadanya 8 oktav, suaminya cuma 4 oktav. Maka kalau dia ketemu sama mantannya di reuni, mantannya diam, ditanya apa, ngejawabnya kalau cuma ditanya, nah kata suaminya, sebenarnya yang kayak gini nih yang apa? Yang membuat hati saya tenang. Dia kalah cantik dari istri saya, dia kalah bahenol dari istri saya, dia kalah kaya dari istri saya, tapi apa yang saya mau ada di dia. Jadi itu penyelewengan. Betul nggak Bu? Ya, maka jangan izinkan suami ibu reuni. Hati-hati CLBK. Saya udah kapok nih memediasi suami istri yang bertengkar hanya gara-gara penyelewengan. Ujung-ujung saya tanya, ketemu di mana lagi sih Pak? Reuni. Lagi-lagi jawabannya reuni. Maka saya bilang racun bener reuni. Kumpul-kumpul laki-laki sama perempuan tanpa mahramnya, cekakak, cekikik, makan bareng. Jelas bukan mahramnya. Ini udah racunnya, bukan main ini. Ya, hati-hati nih. Dan masalah komunikasi ini parah, banyak. Termasuk sakinah palsu itu bisa dinilai juga dari itu. Ya maaf ya, sakinah palsu itu kadang-kadang melanda keluarga orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Kita pernah ngobrol sama seorang ustaz, lebih senior lagi dari saya, jenggotnya lebih bagus dari saya. Lagi ngobrol, bilang ya, anaknya datang, lalu sama saya, istri saya, saya cuma batin aja, komunikasinya buruk berarti beliau. Suami istri bingung, rata-rata pengennya pasangannya itu ngertiin apa isi hatinya mereka. Padahal kan kita nggak bisa baca isi hati orang, betul nggak? Ngomong, ibunya pengen dibeli lipstik tapi diem cemberut, suaminya dibeli. Kamu kenapa diem aja? Ya kan? Main tebak-tebakan sama suaminya. Ini komunikasi buruk ini menjadi penyebab. Ingat loh, yang disurvei ini yang rumah tangganya sudah 20 sampai dengan 30 tahun. Kalau masih pengantin baru, komunikasi buruk itu masih banyak obatnya. Masih sebulan 2 bulan mah, Dek, nggak nyaut dia. Dek, nggak nyaut. Mana sih, Dek? Oh, lu nggak kedengeran ya, Dek? Iya. Memang begitu kan. Tapi kalau sudah puluhan tahun, nih, udah. Ya, sesekali melampiaskan ya, gitulah memang.
Ya, komunikasi yang buruk. Ya, cara manggil aja saya makanya kurang ini ya, kurang setuju. Suami istri, ada yang kadang-kadang suaminya lebih muda ya. Menurut saya juga banyak yang suaminya lebih muda, istrinya lebih tua. Tapi saya nggak pernah setuju kalau mereka itu saling memanggil nama. Nah, suami harusnya pantang kalau dalam kultur masyarakat Indonesia menurut saya dipanggil nama. Lebih pantang lagi lu gua. Ini kita menganggap kadang-kadang ya manggilnya mamas, tapi pakai lu, mas, lu pakai gini apa kali dia mas? Bahaya bu, bahaya komunikasi ini. Ya. Saya kasih contoh nih, ibu lagi masak, ya kan? Ma buatin kopi sih. Padahal apa salahnya? Iya sebentar ya, aku lagi masak. Kadang-kadang ibu enggak. Lagi kesel sama anak, lagi masak, diminta tolong sama suami bikin kopi, nggak ngeliat saya lagi ngapain. Itu udah beda, nadanya sudah beda, gitu loh. Dan jujur, memang laki nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi istri itu diperintahkan bersabar sesungguhnya. Karena memang surganya itu letaknya senjatanya salah satu senjata istri biar bisa masuk surga terhadap pasangannya itu ya adalah sifat sabar. Sabar terhadap kesulitan dalam rumah tangga, ya. Sabar kalau suaminya punya masalah, ya. Kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan suami. Suami itu kalau punya salah, Bu, jangan ditabungin kesalahannya. Ya ingat ya, satu kamu begini, seminggu kemudian dua, giliran ibu punya salah dikomplain sama suami, nih komunikasi buruk juga nih. Saya baru sekali belanja kelamaan kamu ngomel, waktu kamu minta saya temenin lamanya bukan main, waktu di sono saya diem aja. Suami digituin tambah marah dia. Tapi yang saya ceritain ini banyak bener, betul nggak? Itulah komunikasi yang buruk. Kan ibu tahu suami itu harus seperti raja. Raja itu pasal 1, raja nggak pernah salah. Pasal 2, kalau raja salah kembali ke pasal 1. Maksudnya salahnya raja nggak boleh diumbar gitu loh. Ya, karena ridhonya suami itu jadi surganya ibu. Saya bukan pengen mendoktrin, Bu. Ada bagiannya ketika saya bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Kalian ambil itu istri kalian dari orang lain hanya dengan kalimat saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Kalian rembukkan hatinya, dosanya kalian di hadapan Allah begitu besar. Tapi di poin ini saya harus ngomong begitu ke ibu-ibu. Jangan khawatir, Ustaz ini terlalu mendoktrin saya. Termasuk komunikasi buruk, Bu. Kalau ibu bilang ke suami, katanya, udah lagi, bilang lagi sama Ustaz itu. Kapan membahas 37 sifat suami yang buruk, katanya. Bilang sama Ustaz tuh, kapan lagi mau dibuka kajian khusus 37 sifat buruk suami. Ibu saya kasih tahu ya, saya punya pasangan buku ini. Tapi kalau saya umumkan melalui flyer Adillah kajian khusus ikhwan 37 kesalahan suami dalam rumah tangga, saya pastikan yang datang sedikit. Mereka itu maparkan kitab ini di kitab selingan, kajian kitab Adabul Mufrad. Ibumu, kemudian ibumu. Mantap ibu. Tapi enggak, bapak-bapak, betul kita akan tetap menjadi anak daripada ibu kita sampai kapanpun. Tapi kita juga bertanggung jawab terhadap istri kita. Nah, satu. Sampai nggak bakal mau, coba nggak percaya ibu ya, buktikan omongan saya. Coba ibu nyuruh nanti pulang suaminya, mau nggak Ustadz mau buka ke kajian khusus 37 kesalahan suami? Nggak bakal mau datang, saya pastikan. Saya juga nggak bakal mau datang kalau ada kajian itu. Kenapa? Menghina bener kayaknya.
kalau ini kenapa? Ibu memang berada di bawah yurisdiksi suami, di bawah kekuasaan suami, dan kajian ini biasa. Kenapa? Karena memang wanita itu diciptakan untuk lebih banyak mengalah. Karena mengalah itulah mereka dapatnya surga. Pekerjaan mengalahnya istri itu kan cuma ada di rumah, ya kan? Kami mau dapat surga itu sulitnya bukan main, Bu. Ibu cuma dengan begitu aja ibu sudah luar biasa. Ya. Ini ada kutipan lagi nih. Ini kutipan kelas berapa ini? Dale Carnegie. Wah, kalau orang NU sering benar baca buku Dale Carnegie ini ya. Da'il qalaq wa da'il hayah, karangan Dale Carnegie. Hal-hal remeh dalam kehidupan keluarga bisa merampas akal para suami dan istri dan telah menjadi sebab dari setengah penyakit jantung di dunia ini. Tahu hal yang dianggap remeh itu apa? Komunikasi. Istri dibetak terus menerus, ujung-ujungnya punya penyakit jantung karena sering gak gitu. Sebaliknya juga, suami ketemu istri yang dominan, la haula wala quwata illa billah. Ya, maka di sini ada beberapa poin. Di antara beberapa fenomena kekeruan komunikasi dalam rumah tangga ada penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah pertengkaran berkepanjangan antara suami dan istri. Boleh nggak suami istri berantem? Saya tanya dulu. Nah, siapa yang nggak pernah berantem di sini? Saya mau tanya coba. Tunjuk tuh, nggak pernah. Kalau nggak pernah berantem, bahaya itu, nggak normal itu. Sediam-diaman. Maka saya kadang-kadang bingung, suami dia, istri dia tahu-tahu punya anak. Gimana ceritanya itu? Ya. Dulu ada, saya punya murid dulu pendiam, tahu-tahu punya anak. Untung ya jadi murid saya ya, alhamdulillah jadi gacor, bisa ngomong. Ya. Sampai di sini dikatakan pertengkaran yang berkepanjangan, akibat dari pertengkaran bisa jadi seorang istri mengucapkan kalimat yang menyakitkan bagi suaminya, sehingga membuat suaminya sedih, kemudian memicu amarah yang berkepanjangan. Contoh. Contoh. Kalaupun tepat, ya mohon maaf, nggak ada maksud yang lain. Tafakur silakan, masih bisa bergabung di situ. Ya. Kalau apa di situ silakan. Silakan masuk di situ. Masih bisa. Silakan. Itu masih bisa. Kalau numpuk di depan nanti yang lebih terlambat lagi nanti kasihan. Contoh ya Bu, nih contoh. Contoh kalimat yang kurang baik sekali. Ibu tersinggung sama suami, masalah nafkah. Suami mungkin terlalu dominan dalam urusan keuangan rumah tangga. Salah, betul salah. Suami dominan juga nggak boleh, salah. Ya. Ibu mengeluarkan satu kalimat yang akan menyakiti suami seumur hidup. Kalimat apa? Ya nggak gini-gini juga lah Mas. Apa kamu nggak ingat dulu waktu nikah sama saya kamu bawa apa memangnya? Sampai kapan pun pasti keingat itu Bu. Kan ada ya waktu berumah tangga, suami itu banyak dibantu oleh istri, banyak dibantu sama keluarga istri. Bangun rumah dari duit mertuanya. Suaminya sukses kemudian dengan bantuan tersebut, istri nyinggung. Aduh, nggak bisa itu. Ingat ya, kamu dulu nikah sama saya nggak bawa apa-apa lu. Wah, itu buruk sekali itu. Itu kalau nggak bisa diselesaikan, pertengkarannya bakal menjadi bom waktu, bakal menjadi fenomena gunung es.
Maka yang terbaik sebenarnya dalam setiap masalah rumah tangga, ada masalah jangan lari, tapi ada masalah selesaikan saat itu juga. Kapan? Pas mau bobo ngomong, saya tuh salah apa mas sama kamu? Kalau saya salah saya minta maaf. Sampai kalau saya nggak salah kutip ya, kalau Mbah Mun ngasih saran, kalau suami marah sama istri kan dilaknat tuh. Istri sama malaikat sampai pagi, betul enggak? Ibu jangan bilang, enggak apa-apa Ustaz, cuma sehari ini. Kan cuma nyampe malam pagi aja Ustaz ya katanya. Saya kalau ada ibu yang mau ngomong begitu udah bahaya benar itu. Kan cuma sehari katanya. Kalau Mbak Mun apa sarannya? Betul, sarannya juga di sini sama seperti itu. Ibu kalau suami marah, tidur dalam kondisi marah, ibu jangan mau tidur. Pegang tangan. Pegang tangan saya Pak, pegang tangan saya Mas, pegang tangan saya Bu. Kasih tahu salahnya saya apa. Kalau saya salah saya meminta maaf, dan saya nggak bakal tidur sebelum kamu memaafkan saya. Gitu. Sulitnya. Wah enak aja Ustaz, ego. Itulah hebatnya dalam rumah tangga. Istri nggak bakal ada egonya di depan suami. Kenapa harus ada ego? Aurat aja sudah nggak ada. Betul nggak Bu? Mbah Maimun nyarankan seperti itu. Dan saya yakin beliau menyarankan seperti itu karena ilmu yang beliau miliki. Sama di sini juga seperti itu. Ya. Sampai Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, perempuan yang utama itu seperti apa? Tolong dengar Bu. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wanita yang utama itu seperti apa? Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wanita yang tak pernah mengenal aib suatu perkataan dan tak pernah belajar berbuat makar terhadap suaminya. Wanita yang utama itu wanita yang seakan-akan tidak pernah tahu suaminya itu punya aib walaupun dia tahu. Wanita yang tidak pernah merencanakan perbuatan buruk kepada suaminya walaupun suaminya zalim kepada dirinya. Itulah wanita yang paling utama. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin, itu seutama-utama wanita. Gimana suamimu? Alhamdulillah. Apa pekerjaannya? Alhamdulillah. Freelance. Freelance itu bahasa lain daripada masih nganggur. Dan dia tidak akan pernah menceritakan keburukan bahkan kepada orang tuanya, karena dia tahu keluarganya sudah tersusahkan, dia lepas dari keluarganya, jangan sampai disusahkan lagi dengan cerita buruk rumah tangga anak-anaknya. Jadi kalau ketemu sama orang tuanya, yang diceritain dari pasangannya pasti yang baik-baik saja. Sama, suami juga kalau ngomong sama orang tuanya begitu tentang istrinya, sama. Jangan sampai menceritakan yang buruk, ceritakan yang baik-baik. Bagaimana komunikasinya? Selesaikan. Itu berdua di dalam kamar itu ngobrol, maka harus ada sesi. Makanya saya tanya, ibu ngobrol nggak pas mau tidur sama istri? Saya sampai sekarang aja masih rajin ngobrol sama istri saya. Walaupun kadang-kadang kalau diobrolin, tadi ngisi kajian apa aja materinya, ada cerita apa aja, ya kan? Kalau lagi ada yang curhat, istri saya cerita ke saya, ini ada beliau curhatnya gini, masalahnya ini. Nanti kita sharing segala macam. Biasa ngobrol Bu, jangan ngobrolnya cuma pas mau buat anak aja. Ini malam Jumat, ibadah yuk, cuma itu aja ngobrolnya. Ngobrol Bu, bener ngobrol sebelum tidur itu dibiasakan ngobrol. Karena kamar itulah ruangan yang paling privasi bagi suami dan istri. Apa jangan-jangan di sini ada ya yang nggak normal? Suami tidur di kamar yang lain, istri tidur di kamar yang lain. Istri sama anak, alasannya anak saya nggak bisa tidur kalau nggak ditemenin sama saya Ustaz. Emang kelas berapa anaknya? Kelas S1 SMP lah. Ali sudah saya pisahin kamar tidurnya. Ali kan udah sunat, udah gede. Ya, kalau udah gede, pokoknya nggak boleh sama Umi lagi. Padahal baru 4 tahun setengah itu kan. 5 tahun ya. Harus tidur sama apa? Kalau enggak harus panggilin dokter Zeri lagi nih. Pakai ancaman dikit.
kali udah gede kali tidurnya malam. Karena perintah syariat, wafarriqum anil madoji, batasan maksimal usia 10 tahun. Kadang-kadang ngebelain anak ngalahin suami. Makanya saya kasih tahu ya, suami istri tidur terpisah itu nggak normal. Saya udah pernah nanya ke suami istri saya, Bi, kalau aku udah tua nanti tidurnya dipisahin nggak? Ya takut udah nggak produktif lagi kan nanti kan. Disuruhnya kita tidur di luar. Karena normalnya suami istri itu satu ranjang sampai maut memisah. Ada kan ya yang pisah ranjangnya? Pisah ranjang bukan artinya cerai loh. Suaminya tidur di kamar yang lain, itu normalnya gimana? Jadi namunya pas assalamualaikum doang gitu ya? Assalamualaikumnya pas namu doang gitu. Ini kesalahan. Ya. Jadi kalau punya masalah, kalau pengen komunikasi bagus, langsung diomongin. Mas tadi marahnya sama saya apa? Oh, jangan diam cepet diam aja. Lebih-lebih lagi, kalau mohon maaf ya, kalau sampai lebih daripada 3 hari, haram. La yahillu lil muslimin an tu'minu billahi la yahillu lil muslimin ayyusalimu akhahu fawqa salasal layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Mendiamin aja. Orang lain tidak boleh lebih-lebih daripada suaminya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diomongin gini sama Rasulullah. Aisyah, saya itu tahu kalau kamu ini lagi marah sama nggak marah sama saya. Aisyah kaget, masa iya ya Rasulullah? Iya. Coba kalau saya marah gimana? Kamu itu kalau marah ngomongnya bala, kalau kamu tuh lagi ridho ngomongnya bala warabbi Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah ngomongnya la warabbu Ibrahim. Betul ya Rasul. Kalau saya marah saya nggak pernah ngeboikot kamu kecuali saya nggak menyebut nama kamu. Makanya saya dikatakan ibu boleh marah sama suami, tapi komunikasi harus terus lancar. Cuman ibu jangan sebut namanya aja. Ikutin Aisyah. Biasanya, Bi, ini kopinya sudah saya buatin. Ini enggak, ibu tetap buat kopi. Kopinya aku taruh di meja ya, tapi enggak pernah manggil namanya. Biasanya manggil, ya ayah, kopinya saya bikinin ditaruh di meja ya. Boikot aja namanya, boleh itu. Iya. Tapi ngomong jangan marah sama suami, nggak ngomong sama sekali juga salah. Karena ibu bicara sama suami itu haknya suami. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian komunikasi yang buruk selanjutnya adalah istri itu kadang-kadang ngomong sesuatu yang ngucapnya itu dia nggak paham kalau itu nyakitin suami. Ya. Salah satu yang bisa nggak secara tidak sadar ketika mencoba membandingkan suami dengan suami orang lain. Tadi ngaji hari Ahad, berangkat bareng sama si itu, si itu mah disusul sama apa? Sama suaminya. Terus abis itu dibeliin gamis, dibeliin madu, gitu. Kok saya nggak dibeliin apa-apa, Bi? Itu sama saja ngomongin gini, suami yang tadi dibandingkan itu jauh lebih baik daripada suami. Laki nggak bisa digituin, Bu. Yaudah kamu jadi istri dia aja kan? Kalau suaminya nanti nggak bijak pasti omongannya begitu. Ya sudah kamu jadi istri dia aja. Berantem lagi. Lebih-lebih lagi kalau dibandingkannya itu dengan mohon maaf ipar, paling sengitnya bukan main. Ya, makanya kadang-kadang kakak beradik silaturahim, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga jadi racun. Sama-sama punya suami mapan, cuman bedanya yang satu rajin ibadah, yang satu biasa-biasa aja. Yang rajin ibadah berkunjung ke rumah kakaknya, ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba si kakaknya ngomong, Dek, kemarin liburan diajak suami liburan kemana? Enggak liburan Kak, di rumah aja. Ya paling ikut-ikut majelis taklim lah sama suami. Masa sih? Iya. Perasaan suami kamu sama suami saya kan secara kepangkatan sama, secara rating juga sama lah insya Allah ya. Masa sih Dek katanya?
Saya kemarin alhamdulillah diajak jalan-jalan ke Lombok loh. Emang duitnya suami kamu dipakai buat apa kok sampai nggak bisa jalan-jalan? Itu udah racun itu. Kakak ngeracunin adik kan? Kandung adiknya tadinya sudah konaan gitu ya, karena suaminya nggak jalan-jalan tuh karena ngebanyakin sedekah gitu ya. Akhirnya ngomong, Mas, Mbak aku aja diajak suaminya kemarin liburan ke Lombok, aku kok liburannya ke majelis taklim. Padahal kan memang tamasnya orang beriman kemana? Majelis taklim. Ini Bu, kalau ibu yang paham, silakan ibu nggak diniatin. Makanya kalau kata saya lebih baik diniatin. Ibu harus tahu, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah taman surga di dunia itu ya ini. Rawdatun min riyadil jinan ini. Ini nih taman-taman surga. Maka tamasanya orang beriman itu aslinya ke majelis ilmu. Karena hati mereka akan dibawa kepada pemahaman syariat. Syariat itulah yang membuat mereka nanti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kalau ada perempuan lagi gabut segala macam, pemikirannya aneh-aneh, itu memang kurang piknik. Pikniknya ke majelis ilmu, karena kebanyakan pikniknya ke mall sih. Jadinya kadang-kadang konslet. Ya, jadi seperti itu. Itu tidak diperkenankan. Kalau sampai ngebanding-bandingin tuh kayak anak panah ditancepin bener, nggak boleh dibandingin. Ya, ini karena ini akan bertentangan dengan prinsip syukur, dan Allah tidak akan pernah melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Ya. Kemudian fenomena yang kedua dalam kekeruhan komunikasi rumah tangga ini adalah penyebabnya adalah raut muka istri yang terus-menerus cemberut. Nih, jangan sampai ya, kalau suami ngomong begini, kenapa kamu nih cemberut melulu? Senyum sih dikit, kenapa? Udah sih Mas, saya ini kan dari dulu begini, terimalah saya apa adanya. Ini bisa dikasih kartu kuning yang kayak gini. Rasul itu ngomong begini sama orang lain ya, konteksnya ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai. Senyum kita di hadapan orang lain aja bernilai sedekah. Apalagi senyumnya suami kepada istri, apalagi senyumnya istri, lebih-lebih lagi senyumnya istri kepada suami. Sedekah.